bercanda. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Suminar. Kelas 12 5 saya akan menjelaskan pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Pembentukan perangkat negara suatu hari setelah proklamasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melalui sidang untuk menentukan hal-hal yang perlu dibentuk untuk melengkapi persyaratan sebuah negara. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Sidang ini memiliki dua agenda utama, yaitu penerapan dan pengesahan Rancangan UUD Negara Indonesia yang telah disusun oleh BPUPKI menjadi UUD Negara Republik Indonesia serta memilih presiden dan wakil presiden. Hal ini disebabkan PPKI memiliki kewenangan sebagai lembaga legislatif sampai terbentuknya Komite Nasional Indonesia yang akan berfungsi sebagai parlemen sementara pemilihan presiden di tahun pada 18 Agustus 1945 di siang hari. Sidang pertama PPKI melaksanakan keputusan-keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar negara. 2. Pemilihan dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, dibentuk Komite Nasional Indonesia yang bertujuan untuk membentuk presiden dan wakil presiden. Pembentukan pemerintah pusat dan daerah pada 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang kedua. Sidang kedua PPKI menetapkan pembagian wilayah Indonesia dan pembentukan pemerintahan pusat serta daerah. Keputusan-keputusan yang menghasilkan dalam sidang kedua PPKI yaitu pembagian wilayah Republik Indonesia dalam 8 provinsi. Penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintah. Kementerian dalam pemerintahan pusat, nama-nama kementerian: 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Kehakiman, 4. Kementerian Keuangan, 5. Kementerian Kemakmuran, 6. Kementerian Kesehatan, 7. Kementerian Pengajaran, 8. Kementerian Sosial, 9. Kementerian Keamanan Rakyat, 10. Kementerian Penerangan, 11. Kementerian Penghubungan, 12. Kementerian Pekerjaan Umum. Ceritakan perjuangan melawan Belanda. Antara diplomasi dan penyerang, sebagai negara yang telah merdeka, Indonesia berupaya mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan kedudukan dari pihak sekutu, terutama Belanda. Melalui serangan penyelenggaraan diplomasi, Indonesia dan Belanda berunding dari satu perundingan ke perundingan berikutnya. Perjuangan diplomasi beberapa kali mengalami kegagalan, sehingga perjuangan melawan Belanda kembali dilakukan melalui peperangan berikut. Adalah penjelasan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda, baik melalui diplomasi maupun perang yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian Linggarjati. 1. Pemerintahan Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik RI
yang meliputi Sumatera, Jawa, Madura, dan daerah-daerah diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI. 2. Pemerintahan RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi dengan nama Negara Indonesia Sekutu. 3. Pemerintahan Negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintahan Belanda untuk membentuk UNI Indonesia Belanda yang dipimpin oleh satu Belanda. Naskah Perjanjian Linggarjati harus diratifikasi oleh Parlemen Indonesia dan Belanda. Ratifikasi di Indonesia dilakukan oleh KNIP. Sidang NIP menyetujui isi Perjanjian Linggarjati setelah yang dilakukan penambahan anggota KNIP. Perjanjian Linggarjati kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 25 Maret 1947. Ternyata datangan perjanjian ini tidak membawa perubahan yang lebih baik dalam menghubungkan Indonesia dan Belanda ini. Hal ini disebabkan kedua belah pihak memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal yang ada dalam perjanjian Linggarjati. Isinya mendukung perjuangan secara diplomasi. 2. Meningkatkan moral rakyat dan TNI sedang bergeliginya. 3. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan yang mampu mengadakan serangan. 4. Pemerintahan moral tentara Belanda. Indonesia pada masa demokrasi liberal kebahasaan atau parlementer menjelaskan sistem parlementer kepada negaranya. Presiden punya hak untuk memilih Perdana Menteri. Kemudian pertama Perdana Menteri membentuk kabinet partai nantinya mengisi kursi di kabinet sebagai kementerian. Selain kabinet, ada juga parlemen berfungsi sebagai legislatif dan Perdana Menteri sebagai eksekutif. Parlemen isinya adalah wakil dan semua partai yang mempunyai hak masing-masing. Nantinya parlemen bisa menurunkan Perdana Menteri dengan mosi tidak percaya. Konstituante. Nafsir 1950-1951 Masyumi. Program kerja. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, menyempurnakan susunan pemerintah, meningkatkan keamanan ketertiban, memperkuat perekonomian rakyat, membantu pembangunan perumahan dan meningkatkan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, menyempurnakan angkatan perang, menjelaskan masalah Irian Barat, kebijakan ekonomi, sistem ekonomi, demokrasi terpimpin, sistem demokrasi kelola yang segala keputusan ada di tangan presiden, kredit Presiden 5 Juli 1959. 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan DPRI dan MPRS. Kongres Politik Demokrasi Terpimpin. 1. Kewenangan Presiden. A. Pembentukan MPRS. B. Pembentukan DPS hasil pemilu. C. Terjadi penyelenggaraan prinsip yudikatif. 2. Dibentuknya kabinet kerja. Persyaratan lembaga-lembaga antara lain MPRS, DPR, MA. 3. Adanya manifold USDK, Undang-Undang Sosial Demokrasi Terpimpin.
Ekonomi terpimpin kepribadian Indonesia. 4. Adanya lembaga ekstrakonstitusi Trion nasional, lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan cita-cita proklamasi. 5. Adanya ajaran Naskom Respoin. Respoin adalah revolusi Indonesia dan pimpinan Indonesia bertujuan untuk memperkuat kedudukan presiden. 6. ABRI menjadi salah satu kekuatan politik, dibatasnya panipol dan pembungkusan pers. Sekian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.